Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harifah Liu, staf pengajar jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas. Alhamdulillahillazi bani'matihi tatimmus shalihat. Anda semua, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada video ini adalah bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar dan bentuk akar seperti ini. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menyederhanakan bentuk akar menggunakan sifat perkalian bentuk akar. Nah, untuk itu berarti siswa Anda harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar berarti menuliskan bilangan di dalam tanda akar menjadi bilangan bulat positif dalam bentuk yang sekecil mungkin. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus tahu sifat perkalian bentuk akar. Nah, sebelum itu, Anda perhatikan dulu perkalian berikut. Jadi, latih dulu. Akar 9 dikali akar 16, seperti yang telah Anda pelajari pada materi-materi sebelumnya. Akar 9 berarti bisa Anda tulis akar dari 3 pangkat 2 dikali akar dari 4 pangkat 2. Ya. Jadi ini hasilnya 3 dikali 4. Sama dengan 12. Ya. Nah, untuk yang kedua, dengan bilangan yang sama, kita hanya mengakarkan satu kali, yaitu akar dari 9 kali 16. Berapa akar 9 kali 16 berapa? Siapa yang cepat mengalihkan? Jadi ini hasilnya 144. Ya. Dan akar dari 144 itu adalah akar dari 12 kuadrat. Jadi 144 bisa kita tulis 12 kuadrat sama dengan 12. Dari dua hasil perkalian ini kita bisa menyimpulkan akar dari 9 dikali 16 sama dengan akar 9 dikali akar 16. Nah, contoh berikutnya, untuk akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64. Nih, akar pangkat 3 dari 8 bisa Anda tulis 8-nya 2 pangkat 3 kan ya. Kali 64 berarti 4 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Jadi ini menjadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, untuk bentuk yang kedua, akarnya satu kali saja ditulis. Berarti Anda harus mengalihkan 8 dikali 64. Berapa 8 kali 64? Cepat ya, 512 ya. Nah, kalau tahu ini bentuk bisa ditulis dalam bentuk kuadrat dari bilangan apa? Yaitu bukan kuadrat, pangkat 3 dari bilangan apa? Itu 8 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 8. Sehingga dari 2 ini bisa kita simpulkan kembali bahwa akar 8 kali 64, akar pangkat 3 dari 8 kali 64 sama dengan kita tuliskan perkalian dari bilangannya. Nah, gini ya. Nah, sebenarnya secara umum ini juga berlaku, ya. Jadi ini juga berlaku untuk A dan B bilangan bulat positif. Untuk semua bilangan bulat positif dan N bilangan positif atau bilangan pecahan positif, ya. Jadi akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini untuk menyederhanakan bentuk
yang sebelah kiri. Kita lihat contoh, akar 8. Akar 8 ini bisa kita tulis 8 itu 4 dikali 2. Ya. Jadi ini adalah akar 4 dikali akar 2. Ini adalah bentuk kuadrat yang kita inginkan. Jadi bentuk yang sekecil mungkin itu ini maksudnya. Dan ini bilangan yang bisa kita akarkan. Jadi 2 akar 2. Ini kan sebenarnya ada 2 kali akar 2 ya. Jadi tanda simbol kali tidak kita tuliskan lagi. Jadi sama maknanya. Akar 52. Nah, Anda cari perkalian dari dua bilangan yang hasilnya 52, yang satu nanti menghasilkan bentuk akar, yang satu lagi bisa kita akarkan. 52 berarti berapa kali berapa? 4 dikali 13. Ini bisa kita tulis akar 4 dikali akar 13. Ini akar 4, 2 akar 13. Sekarang akar pangkat 3 dari 54. Nah, sekarang bentuknya akar pangkat 3, bukan akar pangkat 2 lagi. Tapi Anda harus cari perkalian dari dua bilangan yang hasilnya 54. Satunya adalah bisa kita cari akar pangkat 3-nya. Yang satunya lagi bentuk akar berarti. Jadi ini bisa kita tulis akar 54 itu berapa kali 54 itu berapa kali berapa? Ya. 27 dikali berapa? 2 ya. Ya, ini 27 nanti bisa kita cari akar pangkat 3-nya. Berarti ini dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini bentuk akar yang kita inginkan. Ini 3 kali akar 2. Akar pangkat 3 dari 2. Gitu ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Akar 60. Akar 60 berapa? Bilangan berapa kali berapa yang nanti bisa memunculkan bentuk akar. Berapa? 4 dikali, ini setelah melakukan pencarian, nanti Anda dapatkan 60 itu 4 kali 15 yang kita pilih. Sehingga nanti ini bisa ditulis akar 4 dikali akar 15. Ya, ini menggunakan sifat akar tadi ya, yang tadi juga menggunakan sifat akar. Jadi ini sifat perkalian akar maksud saya. Ininya. Kemudian ini sama dengan untuk yang kelima, akar pangkat 3 dari 108. 108 bisa kita tulis menjadi bentuk berapa? 27 dikali 4 ya. Nah, ini menjadi, nanti ini bisa kita cari akarnya, kali ini bentuk akar yang kita peroleh. Berarti ini 3 kali akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini sampai di sini kita membahas tentang akar bilangan bulat ya, akar dari bilangan bulat. Bagaimana kalau bentuknya pecahan? Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Kita harus mencari 3/2 ini jadikan perkalian dua bilangan yang satunya bisa kita akarkan, satu lagi nanti menghasilkan bentuk akar. Jadi ini menjadi berapa yang bisa kita akarkan nanti? Ini kan bisa kita ubah nanti penyebutnya menjadi 4 dengan mengalihkan 2. Nah, supaya bilangannya tetap sama, maka harus dikalikan 1 kan ya. Jadi 3/2 dikali 1 itu sama saja satunya diganti dengan 2/2. Ini kenapa 2/2? Karena kita menginginkan nanti menghasilkan penyebutnya sama dengan 4 yang bisa kita akarkan. Nah, ini berarti bisa kita tulis
berapa? 1/4 dikali ini kali ini, kali ini 6. Ini akar dari 1/4 dikali akar 6. Ini sama dengan 1/2 akar 6. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, ini akar pangkat 3. Jadi nanti kita menginginkan penyebutnya itu nanti dalam bilangan yang bisa kita cari akar pangkat 3-nya. Jadi ini berarti kita kalikan 4 berarti ya. Nah, supaya tetap tidak berubah bilangannya harus kalikan 1, jadi kali 4/4, sehingga ini bisa kita tulis 1/8 dikali 4 sama dengan akar dari 1/8 dikali, maaf ini lupa, akar pangkat 3 maksudnya ya. Berarti ini sama dengan 1/2 akar pangkat 3 dari 1/8 kali akar pangkat 3 dari 4. Nah, sampai di sini menyederhanakan bentuk akar. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu menyederhanakan bentuk akar dari P tambah 2 akar Q tambah akar dari P kurang 2 akar Q. Jadi ada dua bentuk. Bagaimana caranya? Yaitu kita mencari bilangan A dan B yang memenuhi A, ditambahkan A dan B-nya nanti menjadi B, itu sama dengan B. Kalau kita kalikan itu sama dengan Q. Dan kita ambil A-nya yang lebih besar dari B. Sehingga setelah dapatkan A dan B seperti itu, kita bisa menuliskan bentuk ini menjadi sama dengan akar A ditambah akar B. Begitu juga untuk yang pengurangan. Jadi akar A dikurang akar B. Kita lihat contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Perhatikan bentuknya, ini sudah sesuai dengan ini. Ya, 5 ditambah 2 akar 6. Ini kan? Berarti berdasarkan pola itu, Anda bisa lihat P-nya itu sama dengan 5, Q-nya sama dengan 6. Sekarang akan kita cari A dan B sehingga apa? A ditambah B-nya sama dengan 5 dan A dikali B sama dengan 6. Berarti ini perkalian mungkin yang lebih mudah. 6 kali 1, berapa lagi 5 kali 5 kali 5 maksudnya 3 dikali 2 gitu ya. 3 kali 2 sama, kalau ditambahkan sama dengan 5. Maka kita bisa mendapatkan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Di 3 ditambah 2 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga dari sini Anda bisa dapatkan akar 5 ditambah 2 akar 6 itu bisa ditulis menjadi akar A-nya tadi sudah 3. Jadi akar 3 ditambah akar 2. Gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini untuk yang kurang. Yang kurang sama caranya. Jadi ini kan dapat P-nya sama dengan 7, Q-nya sama dengan 12. Karena ini sudah memenuhi bentuk pola tadi ya. Akar P dikurang 2 akar Q. Cari A dan B. Jadi akan dicari A dan B. Sehingga A ditambah B sama dengan 7. Dan A dikali B sama dengan 12. Berapa A dan B-nya? Nah, ingat, 12 berarti ya bisa langsung dapat ya. 4 dikali 3, karena penjumlahannya 7. Dan dapat A sama dengan 4, B sama dengan 3. Karena A ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7, 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga dapat Ananda menulis akar 7 dikurang 2 akar 12 itu sama dengan akar 4 dikurang, karena ini kurang ya, akar 3 sama dengan 2 dikurang akar 3. Jadi harus selesaikan ya. Itu ya. Nah, contoh berikutnya,
Nah, maaf ini ini ya. Akar 3 ditambah akar 8. Mudah-mudahan bisa kebaca. Ini juga ya, ini berbeda dengan ini ya bentuknya, atau dengan P ditambah 2 akar Q, belum ada pengali 2 di sini. Maka ini harus Anda ganti dulu. Ubah ke dalam bentuk akar 3 ditambah akar 8 itu adalah tadi sudah dicari tadi berapa? 2 akar 2. Nah, ini sudah sesuai dengan polanya. Maka dapat P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 2. Berapa A dan B-nya? A ditambah B sama dengan 3, dan A dikali B sama dengan 2. 2 kali 1 tentunya, hanya satu-satunya. 2 tambah 1, 3. Sehingga dapat A-nya sama dengan berapa? 2, B-nya sama dengan 1. Dari sini, Anda bisa tulis akar 3 ditambah akar 8 itu sama dengan akar A ditambah akar B, akar A, akar 2, ditambah akar 1 ya 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada contoh satu lagi. Ah ya, ini juga ya. Sama seperti tadi caranya, karena ini belum dalam bentuk tadi, ada pengali duanya di sini, maka Anda harus ubah dulu ke dalam bentuk akar 14 ditambah 52 berapa tadi? 4 dikali 13 tadi ya. Jadi akar 4 dikali 13 jadi 2 akar 13. Nah, ini sudah sesuai. Maka dapat P-nya sama dengan berapa? 14, Q-nya sama dengan 13. Berapa A dan B-nya? Sehingga A ditambah B sama dengan 14 dan A dikali B sama dengan 13. Ini dipenuhi oleh A-nya sama dengan 13, hanya 13 kali 1 ya. Berarti hanya 13, B-nya 1. Kalau dijumlahkan hasilnya 14. Sehingga Anda bisa tulis akar dari 14 ditambah akar 52 itu sama dengan akar berapa A-nya? 13. Akar 13 ditambah akar 1. 1. Itu ya. Ada lagi contohnya? Nah, masih ada. Akar 9 tambah akar 80. Ini juga sama. Berarti kita ganti dulu ke dalam bentuk akar 9 ditambah 80, berarti 4 dikali 20 kan ya. Jadi sehingga kita dapatkan akar 80 berarti 2 akar 20. Bisa ya, akar 80 dapatnya 2 akar 20. Tentu bisa ya, dengan cara yang tadi. Nah, ini berapa? Nah, kita lihat bentuknya, polanya sudah sesuai. Jadi P-nya sama dengan 9, Q-nya sama dengan 20. Ini tulisannya semakin jelek ini. Berapa A dan B sehingga A tambah B sama dengan 9 dan A kali B sama dengan 20. 20 berarti ingat perkaliannya berapa saja, penjumlahannya jadi 9 untuk bilangan dipenuhi oleh A-nya berapa? 5 dan B-nya sama dengan 4. Tuh ya. 5 tambah 4, 9. 5 kali 4, 20. Sehingga jawabannya akar 9. Jadi bentuk sederhananya adalah
akar 3, akar A maksudnya, akar A berarti akar 5 ditambah akar 4. Akar 4-nya sendiri 2, berarti akar 5 ditambah 2. Nah, itu saja. Sampai di sini pembahasan kita tentang bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.